ini jalur pertama ya. Tadi kan metode AON tadi ya, ini adalah jalur pertama. Kita lihat ya, jalur pertama ini A, B, D, G, I ya. A, B, D, G, I. Bisa catat A, B, D, G, I. Jalur pertama. Jalur kedua untuk lintasan kritis A, B, E, H, I. A, B, E, H, I. Kita catat sudah. Jalur ketiga A, C, F, H, I. Nah, ada 3 jalur ya. Ada 3 jalur, kita catat semua. 3 jalur ini semua kan sudah dicatat kan, ada minggunya, ada jumlah durasi waktunya. A ini 5 ya, B 5, dan 4, 6, 3 sampai I. Nah, ini juga sama 5, 5, 2, 4, 3. Ini berdasarkan durasi ini. Kita pakai normal tadi tuh. Ini juga sama. Nah, semua diakumulasi, di total ya. Jalur pertama ketemu 23 minggu. Jalur kedua 19, ketiga 20. Nah, dari ketiga jalur ini, jalur yang terpanjang minggunya, nah itu sebagai lintasan kritis ya. Ini ada 23 minggu. Ini adalah jalur yang terpanjang dari selisihnya 2 jalur. 3 jalur ini adalah yang jalur pertama adalah jalur yang terpanjang. Normalnya kan kita menghabiskan waktu 36. Nah, tapi kalau kita ikuti lintasan kritis ya, itu bisa kita split sampai 33 minggu. Ini adalah jalur kritis ya, yang terpanjang yang kita APT ini. Lintasan kritis yang menggunakan metode networking pairing ini, jaringan untuk AON. Itu ya, paham? Nah, sekarang kita masuk yang AOA, jaringan atau lintasan kritis untuk AOA, activity on row. Nah, caranya gini, ini digambar lagi. Kalau ini kan kita tinggal masukkan saja, durasi selesai. Tapi kalau di AOA kita buat lagi. Di AOA kita buat lagi gini buatnya. Ini kan mengikuti jaringan yang sudah kita buat ini ya. Ini start, ini finish untuk kode A, untuk pekerjaan fondasi. Kita buat seperti ini. Kita bagi akhirnya. Kita buat node seperti ini. Kita buat node lingkaran gini ya. Kemudian kita lingkaran start ya. Ini untuk finishnya ya. Untuk kode A, contoh tak ambil ini dulu. Ini A, durasinya berapa? Durasinya kita 5 minggu ya. Nah, di sini di node ini kita bagi 3 gini. Saya gini kita bagi 3. Ini angka 1 penomoran tadi, kita kasih nomor toh. Setelah kita buat jaringan ini kita kasih nomor. Ya. Nomornya untuk penomoran terserah. Ya. Gitu. Nomor ini kita taruh di depan, kemudian kita bagi 2 lagi ya. Ini ada yang paling atas adalah earlier start ya, yang paling bawah later start ya. Ini start paling cepat, start yang bawah adalah start paling lambat ya. Ini start ya, ini kan start, ini finish ya. Ya, finish untuk A ya. Kita sama, kita node-nya ini kita bagi 3 gini. Kodenya kan 2, angka 2 kita masukkan. Earlier finish sama later finish. Ini yang atas EF ini adalah waktu finish tercepat, yang bawah waktu finish terlambat. Jadi di kode A ini ya, kode A ini durasi 5 minggu ini ya, startnya ini paling cepat, ini finishnya paling cepat, lambat paling lambat gitu. Nah, setelah seperti ini jaringannya tetap seperti ini, tapi kan tinggal kita bagi seperti ini ya, kita bagi 3 gini. Nah, akhirnya ini turunannya seperti ini. Ini nyontoh dari sini, ini turunan dari ini ya. Kita buat, cuma ini kan dibagi lagi, kita bagi lagi. Seperti ini, seperti yang sudah kita kerjakan, caranya juga sama. Ini kan ngambil dari sini, tapi tinggal kita bagi saja. Peraturannya, loh Pak, gimana Pak cara isi ini Pak? Kok ada peraturan yang harus kamu pegang adalah ini ya. Kita kan pakai activity on a row
Jadi gini, kalau kamu berjalan ke arah sini, ke arah kanan ya, kanan ya, ke arah kanan sini ya, ke arah sini, ini ditambah ya, ditambah dan ambil nilai yang paling besar. Kalau kamu berjalan ke sini, ke kiri ya, kiri sini, ini dikurangi ya, ambil nilai yang terkecil. Contoh ini, oke, ini kan start, ini finish ya untuk pekerjaan A, kode A ini fondasi ya, kita tulis 5 adalah durasi. Nah, kita pakai yang normal ya, 5. Nah, startnya kan 0 ya, start kan dari 0 kan, ini start paling cepat dan paling lambat ini kan 0 ya, kan memang kita kan berangkat dari 0. Oke, 0 minggu. Kemudian finishnya, kita akan mencari finish tercepat sama finish terlambat. Ini tinggal kita jumlahkan saja ya. Kita ngerjakan yang atas ini dulu ya. Ini kan ada 2, ini atas, ini yang bawah. Caranya adalah patokan dari sini. Kalau kita berjalan ke kanan ya, ini ditambah, ambil yang besar. Ini ada angka 5. 0 ditambah 5 sama dengan taruh sini 5. Paham ya? Kita terus berjalan ke situ, ke sini ya. Kemudian B, kode B ya, kan sama di sini. Kode B durasinya adalah 5 ya. 5 ya, 5 ini adalah finish untuk pekerjaan A, tapi start untuk pekerjaan B. Artinya setelah pekerjaan A selesai 5 minggu, dilanjut pekerjaan B di minggu ke-5, setelah minggu ke-5 kan ya, di minggu ke-5 dan sampai minggu keberapa finishnya. Caranya gini, 5 sama dengan A, kita bergerak ke kanan, ditambah 5 ditambah durasi minggunya di pekerjaan B kan 5 ya, 5 ditambah 5 ya sama dengan 10. Tulis di sini, berarti B finishnya pekerjaan B di minggu ke-10 ya, startnya minggu ke-5, finishnya minggu ke-10. Terus ke sana ya, kita gerak ke kanan dulu ya. Nah, setelah itu ada pekerjaan D ya. Nah, finish B 10 minggu. Nah, kita masuk startnya di D kan tetap 10 minggu. Nah, D durasinya 4. 10 ditambah 4 sama dengan 14. Tulis ini. Kita gerak ke sini terus ya. Kemudian setelah D kita ke G dulu. 4 ditambah 6 ya 20 ya. Tapi jangan dicatat dulu. 4 ditambah 6 kan 20 ya. Tapi jangan masukkan sini dulu. Kita lari ke sini dulu. Lari yang ini dulu. Ya. Karena ini kan ada persimpangan ya. Ini ada persimpangan. Kita lari ke sini dulu. Ini jangan dicatat dulu. Kita berhenti di sini dulu. Ini kita selesaikan yang bawah ini, tapi yang bagian atas ini. C 5 ditambah 4 9. E ya. Kemudian F ya sama E, karena ini ada percabangan yang tujuan akhirnya sama, ini diambil yang paling besar nanti. Oke. 9 ditambah 4 berapa? 13 ya. 10 kalau kan dari B ya. Dari B ini kan ke C, dari B, dari D itu kan ke E ya, dari B ke E ini kan. Nah, ini 10 ditambah 2 itu 12 ya. Ini ditambah 2 kan 12. Nah, ini 9 ditambah 4 itu 13. Nah, peraturannya ini yang dipakai. Ambil yang besar. Ya, yang paling besar yang mana? 13 toh. Jadi yang ditulis di sini adalah 13 percabangan itu. Ya, ini 13. Ini tadi kan kita berhenti di sini ya, karena ini kan ada percabangan. Kita selesaikan ini. Oke. Ini tadi 14 ya, dengan 6 itu kan 20 ya. Kemudian kita selesaikan yang H. 13 ya ditambah 3 itu 16 toh. 16 sama 20 besar mana? 20. Catat di sini. Itu salah cara menyelesaikannya.
Kemudian yang I 20 ditambah I ya, 20 ditambah 3, 23. Gitu. Paham ya? Sudah, kita jalan ke sini sudah selesai. Tinggal kita mengikuti peraturan berikutnya. Kita selesaikan yang ke sana, yang bawah ini dengan cara berjalan ke kiri, tadi ke kanan. Kalau berjalan ke arah kiri, start kita atau finish kita ya. finish kita kan 23 minggu. Ini tetap ditulis 23. Ya. Karena kan sampai dengan minggu terakhir berdasarkan perhitungan kan lintasan kritis ini kan diperolehkan 23. Kalau ini finishnya 23, ini tinggal ditulis saja 23 di bawahnya. Oke, selesai ya, 23 ditulis lagi, kita gerak ke sana. Ini ada angka 3, 23 ditambah 3, dikurangi 3, sorry. Ikut peraturan yang ini. Dikurangi 3 sama dengan 20. Iya. Tulis di sini 20. Karena kita gerak ke sana kan, kurangi. Nah, 20 ya, kita gerak ke bawah dulu. 20 dikurangi 3 sama dengan berapa? 17. Ya, gitu ya, 17. Kita berhenti dulu di sini. Kita coba yang atas ini dulu. Ya, oh kita lanjut di sini aja nggak apa-apa. Oke. 17 ditambah dikurangi 4 itu ada 13. Kita catat di sini. Kita berhenti di sini dulu. Kita selesaikan yang atas karena ini nanti di sini kan ada percabangan. Kita selesaikan ini dulu sampai percabangan ini. Ini tadi kan 20. 20 diambil 6, 14. Ya. 14 ya dikurangi 4 itu ada 10. Tapi tunggu dulu, ini kan juga ada. Ya. Ini kan ada sini, ada percabangan sini. 17 dikurangi 2 sama dengan berapa? 15. Ya. Tapi peraturannya adalah ambil yang kecil. 10 dan 15 kan lebih kecil 10. Berarti ambil yang 10, dicatat di sini. Oke. Nah, sini ini tadi kan 13, ini 10. Kita masuk yang berikutnya. 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Oke. Kemudian 13 ya. 13 dikurangi 4 itu ada 9. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 5. Nah, tulis di sini 5. Nah, terusnya ke sana. 5 dikurangi 5 0. Nah, itu cara membuat lintasan kritis versi AOA. Aktiviti on arrow. Gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat lintasan kritisnya. Kalau tadi berdasarkan AOA ini adalah minggu terpanjang ya. Kalau ini adalah toleransi antara finish paling cepat dengan finish yang paling lambat itu sama-sama nilainya sama. Artinya kalau dia selesai di minggu ke-10 paling cepat atau normalnya finish. Nah, di finish untuk yang paling lambat itu harus minggu ke-10. Jadi tidak ada toleransi. Seandainya di situ ada toleransi, itu ada total float, itu tidak bisa masuk di lintasan kritis. Itu merupakan total float ya. Artinya masih ada senggang waktu yang bisa kita manfaatkan. Kan gitu. Kita catat, kita cari lintasan kritisnya. Setelah jaringannya kita buat versi AON ini tadi untuk partnya, kita buat untuk lintasan kritisnya. Kita lihat lintasan kritisnya. Ini ya, ini enggak ada finish ini enggak ada selisih waktu ya. Ini kemudian ini ya. Ini 10 dan 10, 14 14, 20 20, 23 23. Berarti lintasannya adalah A, B, D, G, I. Kita tulis di sini. Kita jumlah durasinya. Iya, 5 5 4 6 ya. Sorry, ini 14 ini.
kemudian 4 ya, ini kita catat 5, 4, oke, 6, 3, nah, totalnya ada sama 23 minggu. Nah, ini adalah berdasarkan ini, karena ini berdasarkan toleransi ini tadi yang nggak ada toleransi antar waktu tercepat dengan yang paling lambat, itu sama-sama press harus selesai minggu itu, baik cepat maupun lambat, itu masuk lintasan kritis. Jadi pertanyaan yang kedua, lintasan kritis untuk versi AUR ini sudah dijawab ya, ada 23 minggu. Lintasannya apa? A, B, D, G, I, sama dengan versi ini. Oke. Itu ya. Nah, jadi di sini waktu untuk menyelesaikannya ya, waktu untuk menyelesaikan dengan durasi normal sesuai dengan lintasan kritis itu adalah 23 minggu waktu untuk menyelesaikannya. Nah, kita cari ke perhitungan berikutnya. Perhitungan berikutnya ini terkait dengan PERT ya. PERT berarti di situ ada probabilitas, ada peluang ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya ya. Nah, kalau tadi kan ini sudah kita kerjakan berdasarkan rumus ini. Kemudian kita masukkan ke rumus yang berikutnya, di tabel berikutnya. Ini ada di teori itu ya, di teori yang sudah saya berikan, sudah saya share itu ada. Kita masukkan aja, atau sama dengan C. C ini dikurangi A, ini dikurangi ini, dibagi 6. Nah, ini nilainya 1, 1, nah seterusnya. Nah, tapi ini nanti yang dicari adalah waktu untuk yang lintasan kritis saja. Ini adalah variasi waktu untuk penyelesaian. Ya, jadi untuk pekerjaan fondasi ini variasi waktunya cuma 1, yang lainnya adalah 0,3, kemudian 1,3 dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mencari variasi waktu untuk menyelesaikan, kita berpatokan dari ini, berpatokan dari lintasan kritis ini. Jadi variasi waktu yang penyelesaiannya kan A, B, D, G, I. Ikut ini juga A, B, ya, D, ya, D, I. Kita masukkan variasi yang bisa diselesaikan dalam pekerjaan ini adalah 4. Oke. Misal ini kan diselesaikan selama 23 minggu dengan 4 variasi ya, variasi untuk aktivitasnya, 4 variasi. Misal kamu punya pimpinan ya, dia mentarget kamu ya, mentarget kamu supaya waktunya bisa diselesaikan. Ini kan tadi 23 ya, secara lintasan kritis kan 23. Harusnya kan kita tidak melewati lintasan kritis kan. Kalau kita pakai normal oke, 36. Nah, harusnya ini adalah patokan lintasan kritis. Harusnya kita nggak boleh kurang daripada ini, atau mungkin mendekati masih bisa lah. Artinya gini, misal rencana pimpinanmu ya menargetkanmu selama, kan ini normalnya 36 ya, normalnya 36 minggu. Pimpinanmu mentargetkan waktu 25 minggu harus selesai pekerjaan ini. Nah, 25 minggu ini kalau berdasarkan lintasan kritis ini masih bisa masuk ya, kan minimal 23, 25 masih masuk ya. Kalau kita cari pekerjaan ini masih masuk, kan normalnya 36 ya. Kira-kira kan normal ini, kira-kira kalau 23 minggu peluang keberhasilannya proyek ini berapa persen? Ini kita hitung ya. Pimpinan targetnya harus 23 minggu selesai, normalnya 36, lintasan kritisnya masih bisa masuk karena di atas lintasan kritis. Kira-kira berdasarkan waktu normalnya dengan berpatokan pada lintasan kritis, berapa persen proyek ini akan selesai di 25 minggu ini? Caranya gini, ini ada rumusnya. Ini sudah kita masukkan ya. Rumusnya adalah Z ya sama dengan D dikurangi TE akar sigma tau pangkat kuadrat CP ya. Nah,
D ini adalah target rencana pimpinan kamu. Seandainya pimpinannya 25 ya 25 tulis ini. Kemudian 23 ini adalah patokan di lintasan kritismu. Ya. TE ini adalah lintasan kritis. Ya, patokannya. Sigma tau CP ini adalah jumlah variasi waktu ya yang bisa diselesaikan. Variasi waktu yang diselesaikan ini kan berdasarkan lintasan kritis ya, berdasarkan ABDG ini. Nah, variasi ini yang jumlah 1, 0,3 dan seterusnya ini adalah ketemu 4 tadi. Nah, ini di akar ya, 4. Ini akar 4, ini di akar, kemudian kamu masukkan 25 dikurangi 23 itu 2, kemudian akar ini 2. Nah, 2/2 sama dengan 1 ya. Nah, nilai 1 ini nanti saya share ya. Nilai 1 ini kamu akan melihat tabel Z distribusi normal ya. Nanti tak share ya tabel tersebutnya. Nilai 1 ini berdasarkan tabel Z ya itu diperoleh 0,8413 ya. 0,8413 artinya kalau dia dibentukkan persen kan dikali 100 ketemu 84%. Artinya disimpulkan bahwa peluang proyek dapat diselesaikan dalam 25 minggu sebesar 84%. Jadi gitu ya. Normalnya 36, berpatokan pada lintasan kritis 23 minggu, targetnya masih di atas lintasan kritis 25 minggu. Nah, peluang keberhasilannya adalah 84%. Ya. Ini adalah peluang keberhasilan proyek ini dijalankan selama 25 minggu. Oke, waktu penyelesaian clear ya. Waktu penyelesaian sudah clear, sama peluangnya sudah clear. Kita masuk pertanyaan berikutnya terkait dengan Gantt chart. Ya, terkait dengan Gantt chart-nya. Oke, sebelum masuk Gantt chart, ini ditulis dulu ya. Coba ditulis dulu. Kamu salin dulu, dipelajari dulu ya. Oke, nah sudah dicatat ya tadi ya. Kita lanjut ke yang terakhir ya terkait metode penjadwalan juga. Ya, ini yang pertanyaan berikutnya, Gantt chart. Gantt chart itu salah satu metode dalam penjadwalan juga ya. Nah, di sini Gantt chart adalah sebuah atau dia berbentuk diagram batang ya, sebuah diagram batang yang mana dia menunjukkan aktivitas terkait dengan waktu dalam pengerjaan sebuah proyek ya, sebuah aktivitas ya dalam terkait dengan waktu yang akan dibutuhkan untuk proyek itu selesai. Dia berbentuk diagram batang. Kita masuk yang Gantt chart. Nah, dalam membuat Gantt chart caranya gini. Caranya adalah kamu harus merekap CPM-mu ya, critical path methodmu. Ini kan critical path method ya. Ini kan ada critical path method, jalur kritis ya, metode jalur kritis ini kan jalur kritis untuk yang KUA khususnya ya. Ini semua direkap dulu dalam bentuk tabel ya. Ini ada kolom kode, kelihatan nggak? Kelihatan ya. Saya jelaskan tadi. Kode A, kemudian ini ada arrears sama layers. Nah, ini ada ES ya. ES ini ya. Letter start ya. EF ya. ES EF ya. Kemudian LS LF ya. Ini adalah start ya. Start awal ya, finish awal ya, dimasukkan. Ini lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini. Start lambat, finish lambat. Kita lihatnya dari sini. Critical path ini ya, jalur kritis ini. Caranya gini. Pekerjaan A ya, tercepat start 0 ya, pintu ke 0.
kemudian finish tercepat di minggu kelima, ya kamu tulis 05. Kemudian paling lambat dia start 0, paling cepat finish, paling lambat finish 5, cepat lambat tulis 05. B juga sama, B paling cepat start di minggu kelima, paling cepat finish di minggu 10, ya 5, 10 tulis. Masih B ya, paling lambat minggu kelima, paling cepat finish, paling lambat minggu ke-10 finish tulis 5, 10. Yang C sekarang, C ini ada, karena ini kan sama ya, ini kan lintas dari tadi. Yang C paling cepat minggu kelima, paling cepat finish minggu ke-9, ya, start minggu kelima, finish minggu ke-9, 5, 9, ya, oke ya, tulis ini ya, 5, 9. Kemudian masih di C ya, paling lambat start minggu kelima, paling lambat finish minggu ke-13, 5, 13, tadi kan 5, 9, 5, 13, 5, 9, 5, 13, tulis dulu. Seterusnya ya, ini sampai dengan I ya, karena ini kita keterbatasan papan ya. Ini caranya sama seperti itu, paling cepat start, paling cepat finish, paling lambat start, paling lambat finish, itu tulis dibuat rekapannya sampai dengan I, sampai terakhir dibuat. Ini karena keterbatasan kita sampai C dulu aja, sisanya kamu lanjutkan sendiri. Oke, sudah dibuat rekap seperti ini ya. Setelah itu kamu buat sebuah tabel untuk gancatnya ya. Kamu buat ini kodenya A ya. Ini adalah Oktober ya. Misal proyek ini berjalan dimulai di Oktober ya. Oktober, kemudian ini November ya, Desember, Januari. Misal seperti itu ya. Kan tadi ada 23 ya, momennya seperti dia. Nah, kita karena sebetulnya butuh dua spidol ya, spidolnya hitam semua. Oke, nggak masalah. Oke, kode A ya, dia paling cepat 0 ya, minggu ke-0, paling cepat finishnya di minggu 5. Kamu blok ya, ini kan Desember, November. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Misal ada 1 bulan ada 4 minggu ya, kamu blok. Nah, tapi ngebloknya dimiringkan gini ya, kita arsir miring gini supaya kita bedakan. Oke, sampai di minggu kelima. Nah, ini juga sama, paling lambat startnya ini 0, finishnya 5 di blok, tapi ini ngarsirnya silang ya. Oke, yang B tercepatnya 5, 10 ya kan, kita arsir miring. Nah, ini berangkatnya di minggu ke-6 ya. Nah, setelah minggu kelima ini berangkat di minggu ke-6, 6, 7, 8, 9 ya, 10. Nah, di minggu ke-10 ini Desember, minggu kedua. Ini Desember ya. Ini blok sampai sini. Ini kebetulan sama, ini juga sama, tapi yang membedakan arsirannya. Ini yang paling cepat, yang paling lambat ya. Itu arsiran cepat ini miring, lambat itu silang. Nah, yang C ini ada perbedaannya. Yang cepat itu dimulai minggu ke berapa ini? 5, kemudian finishnya di minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 ya. 6, 7, 8, 9 ya. Ini di Desember minggu awal. Ini ya. Kemudian paling lambat minggu kelima yang C ya. Paling lambat minggu kelima, paling lambat finish di minggu ke-13 ya. Ini 59, 5, 13. Nah, 13 ini pas di Januari minggu pertama ya. Ini 7, 8, 9, 10, 12, 13. Nah, kita arsir ya sampai ke minggu ke-13. Ini kan, ini dan seterusnya ya. Ini C, D, E, F ini terus, gancat ini terus. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Ini berdasarkan diagram batang kan lebih memudahkan kita ya, lebih memudahkan kita dalam melihat.
Oh, ini ternyata paling seperti C nih ya. Ini paling cepat ini berakhir di minggu ke-9. Ya, lambatnya ini ada di minggu ke-13. Ini masih ada toleransi 1, 2, 3, 4 minggu. Oke, masalah. Ada toleransi, ini adalah total float ya, ada toleransi minggu. Tapi kalau dia cepat dengan lambat ini sama finishnya, ini nggak ada toleransi, ini masuk lintasan kritis, ini nggak bisa diapa-apain. Ini pekerjaan ini bisa kita ubah lagi ya. Seandainya kita akan menjadwalkan, kemudian jadwalnya kita press lagi, ini masih total float, ini masih kita bisa edit. Itu di pertemuan berikutnya kita coba gali lagi. Oke, selesai ya. Ini kamu selesaikan sendiri ya. Ini tak kasih contoh sampai C saja. DEE sampai DEF sampai I, kamu caranya sama, rekap dulu kemudian masukkan di tabel ini untuk kancatnya, kemudian dihasil gitu. Itu ya pertemuan kali ini cukup ya. Pertemuan kali ini terkait dengan JPM, Plot, Networking Planning dan Gancat sudah selesai. Silakan dipelajari. Nanti insya Allah mungkin salah satu dari ini akan saya tampilkan di UAS ya. Jadi betul-betul belajar meskipun kita kuliah secara daring ya. Kalian tetap belajar di rumah ya. Tetap buka-buka buku ya, supaya nggak ketinggalan, supaya kuliah kita lebih bermanfaat dan berkah. Amin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Kalau memang ada pertanyaan, nanti lebih cepat via WhatsApp ya, dijabri saja. Oke, itu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.